Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi sama Ibu Indri dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita mau belajar tentang teks deskripsi. Nah, kalau kalian pernah mendengar deskripsi itu berarti gambaran atau menggambarkan. Bukan berarti digambar ya bentuknya, tetapi digambar melalui kata-kata atau pengertiannya teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu yang dijelaskan secara jelas dan terperinci. Nah, ini penggambaran suatu objek. Objek itu bisa berarti tempat, benda, orang, ya kan. Nah, tujuan dari teks deskripsi ini itu membuat pembaca seolah-olah sedang melihat atau merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan di dalam teks tersebut. Nah, kalau mungkin kalian di keseharian pernah bercerita dengan teman kalian, kemudian teman kalian itu seolah-olah merasakan apa yang kalian rasakan, atau kalian menceritakan seseorang, ciri-cirinya teman kalian seolah-olah bisa tahu gitu. Nah, itu berarti teks deskripsi tanpa sadar ya. Nah, ciri-ciri teks deskripsi ini menggambarkan sesuatu atau benda, tempat, orang, dan lain-lain. Objek yang digambarkan dituliskan secara jelas dan terperinci, melibatkan alat indera. Jadi, ketika membaca teks deskripsi, kita bisa seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan. Menjelaskan ciri-ciri dari objek yang digambarkan, mulai dari bentuk, ukuran, warna, keadaan, dan sebagainya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, tanpa sadar gitu ya kan, selama ini kalian sudah pakai teks deskripsi. Oke, nah ini ada contoh tentang Malioboro. Malioboro adalah jalan utama menuju berbagai destinasi wisata di Yogyakarta, yakni Keraton Yogyakarta, Titik Nol, dan juga Pasar Beringharjo. Di pinggir jalan Malioboro ada berbagai pertokoan yang umumnya sudah tua, mal, berbagai fasilitas seperti halte bus, bangku, dan juga tempat persinggahan untuk para pejalan kaki untuk sekedar duduk menikmati indahnya suasana kota Jogja. Nah, kita tandai ini di pinggir jalan Malioboro. Coba hayalkan ya, bayangkan di pinggir jalan Malioboro itu ada berbagai pertokoan, ada mall, halte bus, bangku-bangku, tempat orang duduk, kemudian ada tempat orang berjalan kaki gitu ya kan. Nah, coba dihayalkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini gambar dari Jalan Malioboro. Jadi kita bisa menghayalkan di pinggir jalannya itu ada gedung-gedung gitu. Kemudian ada banyak tempat duduk, tempat orang bersantai gitu. Nah, itu contoh lagi Ibu buat. Ini contoh teks deskripsi Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang paling besar dan mewah yang ada di Indonesia. Bentuk daripada candi ini nampak seperti piramida atau bangun 5 segi 4. Nah, mempunyai banyak relief yang terukir di dinding candi dan juga stupa. Kita tandai nih, candinya bentuk piramida, bangunnya limas, atau limas ya. Di dinding-dindingnya itu ada banyak relief katanya. Nah, ini kita bisa hayalkan ya kan. Nah, itu contoh dari teks deskripsi. Kalau ini tadi dua contohnya itu tentang benda atau tempat. Nah, ini kita coba buat contoh suasana. Hari itu aku pulang dari tempat kerjaku terlalu malam. Aku mengendarai sepeda motorku. Hanya 1-2 kendaraan yang tampak malam itu. Jalanan benar-benar hening. Tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Lampu jalanan pun ikut padam. Aku melintasi sebuah pemakaman yang menambah alasan bulu kuduku untuk berdiri. Nah, ini coba kita tandai bagian yang jalanan benar-benar hening, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras, lampu jalanan pun ikut padam. Aku melintasi sebuah pemakaman yang menambah alasan bulu kuduku merinding atau berdiri. Nah, ini kalau kalian baca teks ini, kalian bisa menghayalkan nggak itu suasananya bagaimana? Bisa dibayangin ya. Nah, itu suasananya pasti sangat menyeramkan gitu. Nah, ini yang dinamakan teks deskripsi. Tanpa kita ada di situ, tapi ketika membaca teksnya kita seolah-olah bisa melihat
atau merasakan dari objek yang diceritakan gitu. Sampai di sini mengerti ya kira-kira? Kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang tidak mengerti, nanti kalian boleh chat ibu di WA atau di Google Classroom. Nah, setelah ini nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa untuk dikerjakan. Nah, oke semuanya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran tentang teks deskripsi. Sampai jumpa di lain waktu.